Yang paling menyedihkan itu adalah sampai hari ini negara kita nggak punya data berapa jumlah ABK kita yang dikirim ke luar negeri. Nggak ada. Afrika, Atlantik, dan juga di India ya. Masyarakat di sana yang dulunya kenyang dengan ikan, susah. Jadi ikan-ikan mereka dicuri dan dibawa ke Cina. Terus di Kemenhub kita tanya juga kurang lebih ya. Loh kok kurang lebih ini orang loh gitu loh. Tapi memang banyak yang berhasil, tapi yang nggak berhasil juga banyak. Cenderungannya yang nggak berhasil ini diam, tapi yang berhasil bersuara. Jadi yang kelihatan tuh yang berhasil aja, yang nggak berhasil ini meninggal duluan jadi nggak bisa duluan. cerita, Atau pulang malu. Lucunya kan gini, ketika kita ngobrol sama pemerintah, wah teman-teman NGO bantu kasih pendidikan dong. Wah, kok kami gitu kan? Akhir tahun lalu sempat rame nih terkait dengan perbudakan di tengah laut. Terutama Ya. teman-teman masih ingat sempat kemarin ramai ada video terkait dengan pembuangan mayat mayat ABK gitu di kapal, dibuang ke tengah laut, terus kemudian itu jadi ramai dan memantik banyak protes lah dari orang-orang di media sosial. Nah mungkin sebelum itu saya pengen bertanya dulu nih kepada Mas Afdal, bagaimana kemudian Mas Afdal atau teman-teman Greenpeace itu mendefinisikan atau juga mengartikan nih perbudakan di tengah laut? Ya, jadi pertama-tama makasih ya sudah mengajak saya dari Greenpeace untuk ngobrol di podcastnya teman-teman Bangsa Mahardika. Dan ya benar, selama ini ada yang luput nih dari pantauan masyarakat Indonesia, tidak ramai dibicarakan, tapi banyak korbannya gitu, yaitu adalah perbudakan modern di tengah laut atau modern slavery at sea. Celakanya memang dari pantauan kami dan dari fakta-fakta kita temukan di lapangan memang banyak anak Indonesia yang menjadi korban, dan salah satu bentuknya adalah ya ada yang meninggal di tengah laut, kemudian jenazahnya dibuang ke tengah laut. Dan kami sudah mencoba untuk menelusuri ini semenjak awal tahun 2010 yang lalu ya, ketika ada beberapa ABK Indonesia yang diterlantarkan di negara-negara di mana kapal-kapal penangkap ikan tersebut bersandar, seperti di Afrika Selatan, di Trinidad Tobago gitu. Dan di situ ternyata kapal-kapal tersebut adalah kapal penangkap ikan. Yang kita curigai waktu itu adalah mereka adalah pelaku IUU fishing atau yang disebut dengan illegal, unreported dan unregulated. Jadi penangkapan ikan yang ilegal, menyalahi aturan, kemudian yang tidak dilaporkan. Jadi kan seharusnya setiap penangkapan ikan itu apapun hasilnya dilaporkan, jadi itu tidak dilaporkan. Nah, kemudian juga mereka melakukan penangkapan yang di daerah-daerah yang belum ada aturannya, karena seharusnya di setiap wilayah itu diatur dan dibolehkan menangkap, tapi ada beberapa yang belum diatur dan itu dilakukan penangkapan di situ, dan itu berdampak terhadap ekosistem laut. Kami dari Greenpeace khawatir dengan itu karena kapal-kapal tersebut melakukan aktivitas tersebut, dan dampaknya adalah terhadap ekosistem laut karena ini tidak terlaporkan. Kemudian banyak aktivitas ilegal di mana kapal-kapal penangkap ikan tersebut menyalahi aturan-aturan sepakatan internasional. Mereka menangkap ikan tidak di wilayah yang seharusnya mereka terdaftar menangkap, kemudian alat tangkapnya juga tidak sesuai dengan standar yang ramah lingkungan, seperti alat tangkap long line, trawl, dan segala macam. Nah itu akan mengakibatkan terjadi overfishing. Itu Greenpeace pertamanya di situ. Tapi ketika kita telusuri, kami menemukan fakta lain. Ternyata kapal-kapal tersebut juga mempekerjakan awak kapal yang kondisi kerjanya itu jauh di bawah standar kemanusiaan gitu. Pokoknya seharusnya kita bekerja itu dalam kondisi aman, sehat, dengan segala perlindungannya. Tetapi ABK-ABK yang kita sebut anak buah kapal ya, atau awak kapal perikanan yang bekerja di kapal-kapal ikan tersebut juga bekerja di dalam kondisi yang sangat buruk. Nah itu tidak terpantau. Kenapa? Karena berada di tengah laut, kemudian tidak terawasi,
Dan yang paling mengerikan itu adalah mereka kapal-kapal penangkap ikan itu melakukan praktek transshipment. Transshipment itu maksudnya adalah mereka mengalih muatan, bongkar muat itu di tengah laut. Jadi ketika kapal-kapal penangkap ikan menangkap ikan didatangi oleh kapal-kapal collecting ya. Kemudian kapal ikannya dipindahkan ke kapal besar, kemudian mereka mendapatkan logistik sehingga kapal tersebut bisa berlayar bertahun-tahun tanpa ke darat gitu, tanpa ke pelabuhan. Sehingga mereka yang bekerja di kapal itu juga terisolasi sekian tahun gitu kan. Nah, dan ketika kita identifikasi ini orang-orang dari mana gitu. Nemulah dari Asia Tenggara paling banyak ya. Nah, celakanya lagi memang dari Indonesia paling banyak, Indonesia, Filipina, Myanmar. Jadi memang daerah Asia Tenggara ini kita negara-negara maritim, tapi ABK pekerja-pekerja kapal itu banyak yang sekarang direkrut bekerja di kapal ikan. Nah, dari temuan itu kita analisis menggunakan konvensi ILO 29 tahun 1930 ya, sudah lama sekali ya konvensi itu, tentang kerja paksa gitu. Ada 11 indikator, kita gunakan itu untuk mengukurnya seperti memanfaatkan kerentanan, ketidaktahuan, kemudian ada kekerasan terjadi di situ, kemudian akomodasi yang buruk, kemudian jam kerja yang berlebih, bahkan gaji mereka juga tidak dibayarkan. Eksploitasi lah. Jadi indikator-indikator kerja paksa itu terjadi di kapal perikanan tersebut. Artinya ini adalah slavery, ini adalah perbudakan. Sehingga kita menyimpulkan bahwasanya kapal-kapal yang melakukan penangkapan ikan di laut lepas tersebut, selain melakukan praktek-praktek IUU fishing yang tadi saya jelaskan, juga melakukan praktek penangkapan, perbudakan terhadap pekerjaannya gitu. Dan celakanya pekerjaan itu di Indonesia, dan yang terakhir bukan terakhir ya, ini kasus terjadi yang ramai kemarin itu adalah ketika ada ABK Indonesia yang dilarung ke laut, dan itu kasusnya banyak sekali. Tapi itu sangat tidak terekspos karena jauh dan banyak karena terjadi di tengah laut, kurang lebih begitu kondisinya. Tidak ada pengawasan gitu ya. Kemudian tapi kalau dari pemerintah sendiri bagaimana sih kemudian merespon ataupun juga apa sih namanya itu kan sebelumnya itu jatuhnya tidak terawasi ya. Nah kemarin kan sempat kemudian ramai, apakah kemudian ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah ataupun juga teman-teman yang bergerak untuk mengadvokasi kru kapal ini nih setelah kemarin ramai itu? Ya, karena kasus perbudakan ini terjadi di tengah laut ya, sehingga kemudian di lautnya juga laut lepas, bukan laut perairan sebuah negara gitu, seperti daerah ZE kita. Artinya itu lebih mudah diawasi. Tapi karena terjadi di laut lepas, Samudra Hindia, Pasifik, kemudian aturan atau regulasi atau siapa yang berhak mengawasi, yang berkewajiban mengawasi kapal itu adalah negara di mana kapal-kapal itu terdaftar. Identifikasi kita kapal Cina paling banyak, Cina, Taiwan, ada Korea juga. Jadi, tapi memang dari kasus-kasus yang kami telusuri bersama Serikat Buruh Migran Indonesia ya, itu kapal Cina paling banyak, kapal Taiwan. Sehingga harusnya yang sebenarnya yang bisa mengawasi itu adalah pemerintah Cina, pemerintah Taiwan gitu. Kalau pemerintah Indonesia kan memang sebagai korban. Tapi sebenarnya kalau kita mau, ini kita bisa proteksi dari awal. Gitu. Dari awal. Kenapa? Karena kenapa kita bisa membiarkan anak-anak bangsa kita gitu, anak-anak muda ya seperti kita ini bekerja di tengah laut. Gitu. Kenapa mereka bisa lolos bekerja di kapal-kapal tersebut? Karena kan melewati screening, harusnya ada regulasi yang yang harusnya melindungi itu. Mulai dari proses perekrutan, kemudian pemberangkatan, imigrasi, melewati tahapan-tahapan itu. Tapi ini bisa lewat begitu saja gitu. Dan memang kita telusuri ada kekacauan regulasi di sini gitu. Artinya pemerintah tidak hadir sebenarnya di situ karena hari ini pemerintah yang dianggap berkewenangan untuk melindungi ini tidak punya kapasitas melindungi ini, KBK-nya melindungi anak bangsa kita yang bekerja ini. Terangnya begini, idealnya ini kan urusan ketenagakerjaan. Harusnya di negara kita itu menjadi urusan Kementerian Ketenagakerjaan. Sayangnya untuk regulasi, perlindungan dan segala macam untuk AKP perikanan migran ini berada di tangan Kemenhub gitu.
Sementara Kemenhub sendiri, kita tanya, apa upaya mereka untuk melindungi, memantau para ABK di tengah laut sendiri, mereka tidak punya. Gitu. Jadi ini awalnya bermula dari perizinan sebenarnya, jadi perizinan yang bermasalah. Jadi perusahaan-perusahaan yang mengirim ABK ini, sebagian besar mereka mendapatkan izin dari Kemenhub. Walaupun di dalam Undang-Undang 18 tahun 2017 ya, dikatakan bahwasanya untuk penempatan pekerja migran termasuk awak kapal ini, karena sebagai bagian dari pekerja migran di Undang-Undang 18 tahun 2017 itu harusnya di Kemenaker gitu. Tapi ada Kemenhub, karena urusan ketenagakerjaan gitu. Ya. Tapi Kemenhub punya dasar lain yang mereka gunakan dan mereka mendapatkan kewenangan untuk memberikan izin kepada perusahaan-perusahaan merekrut dan mengirimkan. Tapi banyak juga perusahaan-perusahaan yang merekrut dan mengirim itu tidak mempunyai izin gitu. Tapi yang tidak punya izin berarti ilegal gitu. Tapi yang mempunyai izin juga banyak dan itu bermasalahnya juga banyak. Gitu. Dan di Kemenhub sendiri, ketika kita tanya bagaimana cara mereka memastikan ABK Indonesia tersebut terlindungi mulai dari saat perekrutan, kemudian saat mereka bekerja di tengah laut dan ketika kembali pulang, kita tidak melihat itu. Gitu. Tidak menemukan, dan simpelnya gini, beberapa waktu lalu beberapa orang ABK itu mengadukan kasusnya kepada Kemenhub karena beberapa persoalan, termasuk gajinya mereka tidak dibayar oleh money agency atau agen perekrut. Kemenhub tidak punya loket aduan. Kemana nih ABK harus mengadu, loket yang mana gitu. Dan nggak ada gitu. Ya karena kan mereka bukan tidak punya ini ya, expertise untuk mengurus ketenagakerjaan, yang gitu-gitu terusnya ketenagakerja, tapi Kemenhub sendiri sampai hari ini masih ngeyel, ini urusan kami. Dan ketika kita minta juga, pernah nggak mereka mengaudit perusahaan jasa itu ya? Menurut mereka sih pernah gitu. Kita tanya mana laporannya, mana hasilnya, itu kan dokumen publik ya. Kita minta, siapa saja yang pernah diberikan sanksi, apa saja sanksinya gitu kan. Kalau benar mereka melakukan audit, melakukan pengawasan. Sehingga kan kita jadi tahu, perusahaan ini sudah pernah mendapatkan sanksi A, B, C, D, atau ditutup atau dilarang, segala macam apapun itu ya. Tapi kita nggak dapat informasi itu. Jadi kita bilang ya hari ini bisa jadi Kemenhub entah iya atau tidak melakukan pengawasan itu. Gitu. Jadi agak berat sih untuk memberikan perlindungan kepada mereka, melihat peran pemerintah, karena satu, ini kan urusan antar negara juga, pemilik kapalnya kapal mana, Taiwan, Cina, harus ada hubungan diplomasi yang kuat, harus ada positioning yang setara, dan kapal yang paling banyak kita ketahui itu kapal Cina, dan kita lihat bagaimana relasi politik Indonesia dengan Cina gitu. Berapa tahun yang lalu kan waktu kasus yang ramai itu, kan kita desak itu ketika ada ABK yang dilarung atau dibuang di laut itu, kita desak Kemenlu melalui Kementerian Luar Negeri untuk menyelesaikan ini. Ya ini menjadi agenda salah satu yang dibicarakan. Tapi kita tanya setelah itu apa konkretnya. Bahkan kasus pelarungan itu sampai hari ini, itu kan tidak jelas ujungnya gimana. Dihukum nggak tuh para pemilik kapalnya atau kapten kapalnya karena melakukan itu. Karena pelarungan itu kan harusnya memenuhi beberapa syarat. Salah satunya adalah izin keluarga. Gitu. Dan beberapa keluarga yang kita temui itu, yang jenazah dilarung itu keluarganya nggak dapat izin, tidak memberikan izin, tetap meminta anaknya pulang. Bahkan mereka setelah dilarung baru diinfokan kalau anaknya meninggal dan dilarung. Itu beberapa kali terjadi. Jadi agak rumit urusan ini, tapi ya yang kita sayangkan juga adalah kita masyarakat Indonesia tidak melihat ini sebagai satu yang urgent. Itu sebenarnya yang pengen kita sampaikan, pengen kita suarakan. Ini urgent loh gitu. Yang paling menyedihkan itu adalah selain kasus-kasus yang dihadapi ya, selain persoalan yang dihadapi oleh ABK tersebut, sampai hari ini negara kita nggak punya data berapa jumlah ABK kita yang dikirim ke luar negeri. Nggak ada. Tanya kepada siapapun nggak ada yang pasti angkanya gitu. Karena terlalu banyak pengiriman-pengiriman yang tidak tercatat. Jadi yang secara ilegal ya. Kita sudah berapa kali tantang itu.
baik itu di level pemerintah nasional, pemerintah pusat, pemerintah daerah gitu. Pemerintah daerah tuh kita karena kasus-kasus yang banyak kita temui itu berasal dari Jawa Tengah, kemudian masyarakat Jawa Tengah yang paling banyak nih menjadi korban, kita datang ke Jawa Tengah gitu, meminta langsung kepada Pemda gitu. Kita berapa kali minta ketemu dengan gubernur tapi nggak pernah ditemuin gitu. Ya kita diarahkan terus ke Menaker gitu kan, ke Disnakernya gitu. Ya Disnakernya kan kita tanya, ibu pernah punya data nggak berapa? Ya nggak tahu, kenapa gitu. Karena kami tidak tahu, karena para perekrut itu tidak melaporkan kepada Disnaker provinsi ataupun kabupaten seberapa yang sudah mereka kirim. Alasannya adalah karena izinnya dari Kemenhub gitu kan. Karena berbeda bagian gitu ya. Bagian. Terus di Kemenhub kita tanya juga kurang lebih. Ya. Loh kok kurang lebih ini orang loh gitu loh. Kan nggak bisa tuh berapa jumlah penduduk Indonesia kurang lebih gitu. Nah, apalagi ini yang di kita kirim tengah nggak tahu tuh. Dan kalaupun kan kita perlu tahu berapa jumlahnya, terus kondisinya gimana sekarang, masih hidup atau udah meninggal, masih bekerja, kalau bekerja di mana, sehat atau tidak gitu. Itu sih yang pengen kita tantang si pemerintah di semua level ya kabupaten. Berapa sih warga kalian yang sudah bekerja di tengah laut atau sedang bekerja di tengah laut, terus kondisinya sekarang gimana gitu, masih hidup atau sudah meninggal gitu, masih berlayar atau sudah pulang, kalau masih hidup di mana, kondisinya seperti apa, keluarga gajinya dibayarkan nggak gitu, keluarganya di rumah seperti apa gitu, karena dampaknya tidak hanya terhadap ABK loh, tapi keluarganya menjadi orang paling terdampak juga gitu, karena banyak kasus-kasus ya oke, anak ABK-nya meninggal, orang tuanya kehilangan anak gitu. Tapi kan anak itu menjadi harapan ya buat banyak sekali anak-anak menjadi tulang punggung keluarga. Atau kayak dia suami gitu, ketika dia meninggal akhirnya istri sama anaknya kehilangan apa sih namanya? Pasti. Tulang punggung keluarganya. Ya bahkan nggak perlu harus meninggal pun ketika mereka bekerja di tengah laut tidak ada kabar dan gajinya tidak dibayarkan, itu kita kebayang kalau ada seorang istri punya anak 2 atau 3 harus memenuhi kebutuhan anaknya setiap hari, dia harus cari dari mana gitu. Jadi kadang-kadang gini ya, kita nggak ngerti juga apa yang dipikirkan oleh orang-orang yang kewenangan yang bertanggung jawab. Tidak melihat ini urgent gitu, tidak ada. Berkali-kali kita datangin teman-teman, yuk ini urgent loh gitu kan. Tapi urgensinya itu menurut kita aja gitu, tapi menurut mereka tidak ada sebuah reaksi yang. Tapi kalau diviralkan itu reaktifnya cepat itu. Jadi kalau ada ABK atau pekerja migran ngadu di medsos gitu, baru kemudian atau viral, respon ya. Tapi responnya tidak konstruktif gitu. Ya responnya adalah reaktif. Dan kita sayangkan ya sebuah institusi seperti negara merespon sebuah suatu kejadian secara reaktif. Dan kejadiannya berulang dan banyak. Harusnya ini direspon secara konstruktif. Apa yang diperlukan? Ya mereka sudah tahu lah apa yang diperlukan untuk itu, regulasi, pelaksana regulasi gitu kan, butuh anggaran segala macam. Tapi itu harus dilakukan secara preventif ya, bagaimana kemudian dari penyalur jasanya itu yang kemudian mengirimkan ABK keluar bisa lebih diregulasi sehingga mereka penyalur jasa yang ada itu bisa memastikan dan juga bertanggung jawab atas tenaga yang dikirim keluar gitu bahasanya. Iya, yang paling bisa kita lakukan adalah melindungi mereka sebelum mereka berangkat. Iya. Simpelnya gini, kan jalur pengiriman itu ada beberapa ya, jalur keberangkatan tenaga kerja ke luar negeri. Yang saya tahu nih dari belajar di teman-teman SBM. Ada yang diberangkatkan oleh perusahaan yang mendapatkan izin. Ada yang juga diberangkatkan oleh pemerintah sendiri. Ada G2G kan, government to government gitu. Dan ada juga yang diberangkatkan, ada yang diberangkat secara mandiri gitu, ada juga, itu yang saya ketahui. Nah, kalau yang diberangkatkan oleh pemerintah itu lebih mudah mengawasinya karena terdata kan. Tapi yang diberangkat oleh perusahaan-perusahaan ini, perusahaan-perusahaan perekrut dan pengirim ini, mereka kan harus diawasi, mereka harus melaporkan secara berkala kepada siapa? Kepada pemerintah, minimal kepada pemerintah kabupaten kan.
Iya. Nah, pada tahapan proses ini kan banyak tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh seseorang yang bergabung. Mulai saat dia mulai direkrut gitu. Tapi kita temukan, jangankan melindungi mereka di tengah laut, masih di darat pun mereka sudah tidak terlindungi gitu loh. Sesimpel ketika mereka mengurus ketika melewati proses rekrutmen, mengurus syarat-syarat untuk menjadi pekerja kapal tersebut, mereka sudah mendapatkan eksploitasi. Mereka harus membayar lebih daripada yang seharusnya ketika membuat. Ada pungli ya. Itu terjadi. Pungli untuk syarat-syarat membuat buku pelaut, mendapatkan sertifikat training, basic safety training, dan bahkan ketika mereka mengurus paspor pun, yang kita tahu menurut kita seharusnya. Terus itu kan paling dikampanyekan bahwasanya wah kita harus bebas pungli. Masuk aja ke kantor imigrasi, itu kantor ini bebas pungli. Mereka harus membayar lebih daripada seharusnya. Bahkan beratus 200 kali lipat gitu. Sampai 1 juta, atau 500. Padahal kita tahu cuma buat paspor cuma 300.000 nggak sampai gitu. Nah itu udah kelihatan di situ ada eksploitasinya. Apalagi di tengah laut gitu, yang mereka berada di otoritas negara lain. Kapal bendera Cina ya otoritas Cina. Ya apa daya kita untuk melindungi mereka? Sementara daya untuk melindungi di darat saja ketika belum berangkat mereka sudah tidak mampu menggunakan, apalagi di tengah laut. Nah itulah kira-kira pembandingnya, dan kita bisa bayangkan akan sangat mudah, akan sangat saya takutnya ini menjadi biasa gitu. Tapi menjadi biasa ternyata memang. Menjadi dimaklumi. Dan di tengah masyarakat yang memang mereka, di tengah masyarakat yang menjadi center perekrutan pekerja kapal perikanan ini. Jadi hal yang biasa cerita seperti, ya memang bekerja di kapal itu keras, bekerja di kapal itu berat, kekerasan, resikonya emang. Seolah-olah itu hal yang itu tadi termaklumi gitu. Tapi bukan, itu nggak bisa begitu, karena itu bukan itu gitu. Nggak boleh begitu. Karena mereka pergi untuk bekerja, bukan untuk store nyawa ya. Mereka bekerja untuk mendapatkan uang, bukan untuk dipukulin, bukan untuk pergi kelaparan dan mati kemudian dibuang. Nah, dan harusnya ya kita tahu mungkin pengetahuan masyarakat terhadap hak-hak itu juga masih lemah ya, masih rendah. Tapi itu kan tugas pemerintah yang memberikan pendidikan itu. Dan juga melindungi warga negaranya dimanapun berada gitu. Jadi lucunya kan gini, ketika kita ngobrol sama pemerintah, wah teman-teman NGO bantu kasih pendidikan dong. Wah, kok kami gitu kan? Kami ini siapa gitu? Yang punya uang, yang punya kuasa, yang punya anggaran, yang punya uang, yang punya sumber daya itu, dan kalian dibayar untuk itu gitu. Bukan kita ini gitu. Tapi malah jangan kritik aja, bantu kasih juga dong. Kasih solusi. Kita kasih solusi aja nggak didengar gitu kan. Udah ya gitu-gitulah pokoknya. Ya, makanya kemarin teman-teman Greenpeace dan beberapa koalisi masyarakat sipil buat film dokumenternya ya terkait dengan perbudakan di tengah laut yang judulnya itu Before You Eat. Ya. Di tengah-tengah kita ini meninggalkan produksi ikan misalnya, tapi orang tidak tahu bahwa itu juga ditopang oleh satu praktek eksploitasi yang sangat luar biasa. Help! Indonesia! Anak buah kapal asal Indonesia ditemukan meninggal di kapal penangkap ikan berbendera Tiongkok. Wow. Amazing. Jadi film Before You Eat itu sendiri adalah sebuah upaya ya. Jadi hampir berapa tahun tuh Greenpeace bersama SBMI mencoba berkampanye dan mengadvokasi dan membumikan cerita ini ke masyarakat Indonesia, masyarakat maritim terbesar di dunia gitu kan. Kita bangga tuh, kita adalah bangsa pelaut gitu kan. Ya, jadi film Before You Eat itu sendiri adalah salah satu
bukan upaya terakhir ya, tapi kami tuh sempat dalam fase yang dibilang itu nggak frustasi juga ya, tapi kehabisan akal lah gitu. Tapi upaya kami untuk membumikan kasus ini, cerita ini kepada masyarakat Indonesia, itu sulit sekali. Masyarakat Indonesia tidak melihat ini urgent gitu kan. Jadi puncaknya waktu bulan Mei 2021 ya, kalau salah, ketika ada ABK yang dilarung itu, yang rame itu, ada YouTuber Korea yang amplifikasi itu, kemudian tiba-tiba viral, dibicarakan, trending. Saya waktu itu agak happy dalam arti, wah ini ada momen nih dapat. Semua orang bicara itu, direspon oleh kementerian, ya pokoknya yang orang-orang berpengaruh lah merespon itu gitu. Tapi itu tadi, responnya reaktif gitu. Dan hanya 2 minggu itu dibicarakan, besoknya diam. Seperti itu nggak pernah terjadi lagi gitu. Di saat yang sama, anak-anak bangsa kita bertarung nyawa di tengah laut lepas itu, tapi hari ini kita nggak ada yang membicarakan itu. Nah, frustasi, akhirnya kita coba cari gimana caranya membawa isu ini ke publik Indonesia. Ya mungkin kita perlu membuat visualnya gitu. Akhirnya kita inisiasi untuk membuat film dokumenter itu. Kemudian film dokumenter itu Before You Eat dengan teman-teman sutradara dari Jogja, kemudian SBMI, dan kemudian bantuan yang sangat penting adalah kontribusi dari teman-teman mantan ABK yang pulang dari laut. Kemudian mereka ketika bekerja mendokumentasikannya gitu. Jadi kan film itu kalau siapa yang sudah nonton, sebagian besar kan footage-nya adalah amatir yang diambil langsung oleh ABK-nya gitu. Ya, kita dapat bantuan dari itu ketika kita produksi film itu, dapat footage banyak dari teman ABK, dan akhirnya itu membawa orang untuk ketika menonton film itu, wah ternyata semengerikan itu. Dan akhirnya kita putar secara offline ya, cukup hampir 5.000 orang yang sudah menonton filmnya. Tidak seramai memang film-film di YouTube ya kadang, tapi karena memang tidak juga kita publikasi belum secara online. Karena kita masih memilih strategi offline. Karena kalau online pun kita putar, orang nonton terus udah gitu, gak ada diskusinya, gak ada diskusi. Jadi kita pengen sebenarnya siapa yang sudah menonton ini ketahuan orangnya, terus apa yang mereka bisa bantu dari sisi mereka. Setelah itu ada yang potensi untuk kerja membantu mengkampanyekan, mengadvokasi, atau paling tidak seminimal mungkin ya kita putar film itu masif di daerah-daerah tempat sentral rekrutmen ABK, dan mereka bisa melindungi lah tetangga, keluarga. Kita ajak pemerintah daerah, pemerintah desa. Tapi ya itu memang di negara ini sesulit itu untuk memberikan perlindungannya kepada masyarakat, pada rakyatnya gitu. Tapi kalau untuk urusan-urusan yang lain mah cepet banget gitu. Agak sedih ya gitu. Nah, saya masih ingat banget salah satu potongan film Before You Eat ya, yang ada salah satu kru kapal yang di sana tuh diperlihatkan bagaimana dari dia masih sehat, terus itu kan didokumentasi sama temennya tuh, awal masih ketawa-tawa gitu dari mulai sehat, terus sakit gitu, sampai akhirnya meninggal di kapal itu, terus akhirnya ngajiin di kapal itu kan kayak berikan kayak kalau tadi kayak Mas Afdal bilang betapa menyeramkannya gitu ya, hidup di tengah laut dengan segala ketidakpastian. Ada yang minum lewat ini, yang minum dari air freon AC. Ya. Jadi kayak itu kalau saya pribadi dapat gambaran banget, oh sebegini kerasnya loh hidup di tengah laut gitu. Ya. Jadi pekerjaan menjadi awak kapal perikanan, jadi beda, ada kapal niaga seperti kapal tanker, kapal peti kemas, kapal niaga lah yang memang perdagangan, dan ada kapal perikanan gitu. Bekerja di kapal perikanan jarak jauh lagi, yang ke tengah laut, tengah samudra ya, itu salah satu yang paling berisiko tinggi karena angka kematian pekerjanya tinggi. Jadi harusnya memang yang bekerja di kapal penangkap ikan jarak jauh itu adalah orang-orang yang berkompetensi, punya kemampuan, punya skill yang kompeten di bidangnya, bekerja di kapal itu. Nah, kemudian kan begini juga, ini kan kapal Cina, Taiwan,
sementara ABK Indonesia. Ini ada gap di situ, ada perbedaan. Mereka yang bekerja di kapal ikan lokal, karakteristiknya kan beda dengan kapal, alat tangkapnya beda. Kemudian di kapal Cina, mandornya bahasanya beda. Bahkan makanannya juga kadang-kadang, kan di film kita lihat ya, dia Muslim, tapi ya kokinya masak pakai babi gitu kan. Gimana cara makannya? Sederhana hal yang gitu nggak diperhatikan. Jadi bisa kembali ke yang tadi, ini butuh orang yang kalau mau mengirim anak bangsa kita untuk bekerja di kapal ikan jarak jauh, kapal ikan asing lagi, itu benar-benar orang yang mempunyai kemampuan, punya skill, baik skill dalam bidang bekerja, skill bahasa juga, sehingga mereka benar-benar tahu resikonya. Tapi saat ini nggak begitu yang terjadi. Karena kapal-kapal ini kan permintaan seafood semakin besar ya, penduduk bumi semakin banyak, seafood sangat digemari, negara kita juga kampanye, yuk makan ikan gitu. Nggak tahu kalau ikannya sudah habis gitu kan. Terjadi overfishing. Karena tuntutan pasar tadi itu, kemudian ada juga teknologi-teknologi yang mendukung eksploitasi tersebut, seperti kan ikan-ikan yang ditangkap hari ini itu kan bukan untuk dikonsumsi langsung gitu, dibawa dulu. Jadi memang ada seperti freezer segala macam. Ada mata rantainya lah. Jadi kita manusia sangat serakah sekali gitu ya. Jadi sehingga dibutuhkan tenaga kerja yang banyak. Nah, kapal-kapal Cina juga, tapi ada efek juga dari ini. Karena jumlah kapal-kapal tersebut jumlahnya terlalu banyak, tidak terawasi, kemudian mereka tidak melaporkan tangkapan mereka secara transparan. Dan hari ini banyak riset mengatakan ikan-ikan di tengah samudera itu sudah mulai berkurang drastis, mengalami overfishing. Dampaknya adalah terhadap kapal-kapal itu sendiri. Jadi kalau dulu kapal-kapal itu mungkin 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, mereka ke tengah samudera sedikit dapat ikan banyak. Tapi ketika ikannya semakin sedikit, mereka harus lebih jauh tuh nyari ikan. Lebih jauh dan lebih lama lagi waktu yang dihabiskan. Tapi itu berkonsekuensi cost kan, anggaran gitu. BBM-nya berapa, akomodasinya, termasuk gaji dari pekerjanya gitu. Dan pengakuan teman-teman sendiri, gaji antara pekerja dari Cina, dari Taiwan dengan Indonesia kan gap-nya beda jauh gitu. Dan ini salah satu yang kita curigai adalah mereka nggak mampu lagi membayar pekerja-pekerja dari Cina, dan orang Cina nggak mau lagi bekerja di kapal karena gajinya, perusahaannya kalau digaji orang-orang dari Taiwan dengan gaji yang tinggi, mereka akan mengeluarkan kos yang lebih besar. Dicarilah ABK-ABK yang tadi dari Asia Tenggara ya, yang lebih murah. Yang bisa dibayar lebih murah gitu, bisa dieksploitasi sesuka hati. Gitu. Nah itu dilirik lah, kan diidentifikasi. Nah kita di lokal sendiri juga terjadi masalah. Terjadi juga IUU fishing selama ini. Ikan-ikan yang ditangkap itu kan nggak pernah dilapor, nggak dicatat gitu sepenuhnya. Sehingga kayak Laut Jawa kan udah overfishing, beberapa wilayah laut di Indonesia sudah, ikannya sama gitu. Akhirnya nelayan kapal-kapal lokal itu dia juga harus berlayar lebih lama. Kalau kapal di Pantura itu harus ke Papua, ke Ambon mencari ikan. Konsekuensinya kosnya juga lebih besar kan. Sehingga tidak bisa dia, kalau dulu dia bisa pakai mengajak pekerja lebih banyak, kayak bayar lebih besar, sekarang nggak bisa lagi. Sehingga banyak teman-teman yang dulu bekerja di kapal ikan lokal itu nggak bisa lagi ke laut gitu. Dan bahkan kalaupun ada, gajinya juga sangat kecil sekali gitu. Nah, pilihannya adalah situasi ini dimanfaatkan oleh yang tadi, perekrut itu. Wah, ada request ini dari kapal berbendera Taiwan, Cina, ABK sekian ratus orang, udah dicari. Nah, di kita yang lagi nggak ada pekerjaan sebagai pelaut, lihat, oh ya udahlah, pergi berangkat. Jadi ini memang dampak dari kegagalan kita mengelola sumber daya alam, baik secara nasional juga secara global gitu. Tangkap aja. Dan ketika kita menangkap melebihi dari kemampuan dia beregenerasi, terjadi overfishing. Dan itu sebenarnya akan berpotensi menjadi bencana. Dan itu sudah terjadi sebenarnya di beberapa negara-negara yang berada di pesisir dan kepulauan. Masyarakatnya susah sekarang mencari ikan.
kita kayak Ambon aja bicara dengan masyarakat di pulau-pulau kecil. Di Afrika juga gitu. Karena banyak sekali kapal-kapal Cina, Taiwan itu menangkap ikan di perairan sekitar Afrika, Atlantik, dan juga di Hindia ya, sebenarnya India. Masyarakat di sana yang dulunya kenyang dengan ikan susah. Dan Greenpeace di Afrika juga berkampanye soal itu. Kita punya kampanye stolen fishing namanya. Jadi ikan-ikan mereka dicuri dan dibawa ke Cina. Diolah, dibawa ke Taiwan, dikirim ke US. Sehingga di sana nggak terjadi lagi. Nah, ini akan ada bencana. Jadi merantainya luar biasa. Dampak terhadap kehidupan manusia dari praktek kapal penangkap ikan jarak jauh ini akan kita rasakan. Mungkin tidak hari ini, tapi pelan-pelan nanti tunggu aja. Nah, kemudian yang tadi, ABK Indonesia. Yuklah pastikan kalau negara ini serius, kalau mau mengirim anak bangsa kita bekerja di luar negeri, pastikanlah mereka yang kita kirim itu memang benar-benar punya kompetensi dan siap. Tapi hari ini kan yang dikirim adalah, bahkan saya berapa kali bertemu dengan mereka, sering malah ya, mereka tidak pernah punya sejarah menjadi pelaut sama sekali. Belum punya pengalaman. Pengalaman pertama nih bekerja di tengah laut. Karena di dalam perjanjian antara maning agensi asing dengan maning agensi Indonesia itu ada beberapa kriteria. Satu, pengalaman kerja di kapal ikan jarak jauh. Kemudian yang kedua, pengalaman bekerja di kapal ikan lokal. Itu gajinya beda tuh. Terakhir, non pengalaman. Dan ini mereka terima. Bayangkan, non pengalaman, gajinya paling rendah. Nah, ketika seorang remaja usia mungkin 20 tahun setelah tamat SMA atau mungkin tamat SMP nggak menganggur, di kampung nggak tahu mau ngapain, ada informasi bekerja di kapal, iming-iming kan melalui media sosial, nggak tahu laut, nggak tahu berenang, ditawarin mau ikut, pas di tengah laut, lautnya laut lepas, ombaknya luar biasa, gelombangnya, wah. Bahkan salah satu dari teman ABK yang bercerita di film Before It mengatakan, hanya 2 minggu saja temannya itu yang baru pertama kali naik kapal meninggal, nggak bisa bertahan. Hanya 2 minggu. Kenapa? Karena mabuk laut. Jadi dia setiap hari mabuk laut, akhirnya nggak bisa makan, stres, pengen pulang tapi gimana caranya. Hanya 2 minggu. Kemudian meninggal. Dan sekarang pola rekrutmennya kalau kita lihat sebarannya memang mereka sudah mulai juga menyasar anak-anak bangsa kita yang berada di daerah pegunungan. Nah, waktu saya ajak ngobrol, ini pengalaman menarik juga waktu kita coba investigasi ke salah satu tempat perekrutan ABK tersebut, AKP ya. Saya waktu itu datang, ya cover ya, kita investigasi, pas momen mau berangkat, pas pandemi. Jadi ini lagi pandemi, lagi tinggi-tingginya. Perusahaan masih mengirim tuh. Ada sekitar mungkin 200 orang di situ mau berangkat, dan tempat itu ramai sekali. Mereka lagi menunggu bus yang akan membawa ke Jakarta ke bandara dan diterbangkan. Dan ada juga keluarga yang mengantar di situ. Kalau ibu-ibu muda yang anak 1, 2, ada orang tua. Dan wajah mereka bahagia semua. Karena kan kebayang ya, ini anaknya atau suaminya akan bekerja ke luar negeri, memperbaiki nasib, berharap nanti kiriman lancar gitu. Dalam hati saya, aduh, mereka tahu nggak sih apa yang akan dialami oleh suaminya atau anaknya nanti di tengah laut. Saya ajak ngobrol kan beberapa yang akan berangkat itu. Beberapa ada yang sudah pernah bekerja di laut, kemudian berangkat lagi. Ini yang menjadi seperti role model gitu. Wah, ini udah berangkat nih, mau berangkat lagi gitu. Diagung-agungkan gitu kan. Wah, bekerja di laut, pokoknya jadi itu penyemangat buat yang lain. Bosnya, wah bekerja di laut itu enak gitu. Padahal nggak tahu kan. Dan saya yakin ini udah disetting juga bahwasanya ada perlu orang yang ditaruh di situ untuk menjadi penyemangat supaya jadi contoh lah. Jadi contoh ya. Tapi mungkin dia udah biasa dan macam, atau mungkin dia memang disetting untuk itu, kita nggak tahu. Nah, yang lain ini saya tanya kan, udah pernah bekerja di laut belum mas? Kerja dulu apa? Ada yang ngojek ya, ada yang kerja sebagai di sektor darat, ada yang petani, ada yang makan yang jual gorengan tuh. Terus saya tanya, kemarin dikasih pelatihan nggak? Ada mas pelatihannya, pelatihan safety, basic safety training.
itu basic safety training itu pelatihan dasar lah untuk ya bagaimana memadamkan api kalau kebakaran, bagaimana memasang life jacket. Tapi bukan bagaimana Hidup di tengah laut dalam kondisi yang mengerikan itu gitu kan. Sebagai orang darat nih. Saya tanya, tahu nggak gimana? Katanya kan kabarnya banyak tuh yang meninggal di laut, yang sakit macam. Wah, mungkin mereka lagi apes aja Mas gitu kan. Buktinya banyak juga yang berhasil kok. Memang banyak yang berhasil, kita tidak pungkiri juga. Pas waktu, tapi memang banyak yang berhasil, tapi yang nggak berhasil juga banyak. Cenderungannya yang nggak berhasil ini diam gitu, tapi yang berhasil bersuara. Jadi yang kelihatan tuh yang berhasil aja, yang nggak berhasil ini udah keburu meninggal duluan, jadi nggak bisa duluan cerita, atau pulang malu. Karena ada stigma juga kalau menjadi pekerja migran, pasporan ya, nggak berhasil itu kayak seperti di lingkungan sosial, wah lu gagal gitu. Ya. Jadi lebih memilih diam, tidak menceritakan kenapa dia gagal. Akhirnya yang tahu yang bagus-bagus. Terus pas saya tanya lagi, Mas bisa berenang nggak? Dia bilang nggak bisa berenang. Saya langsung udah mati. Kalau terbuka siapa langsung, cuman gila ini orang nggak bisa berenang. Dia tahu nggak laut lepas itu seperti apa gitu. Berhadapan dengan gelombang, dengan suhu gitu. Kan mereka jam kerjanya kita tahu tidak jelas, bisa 24 jam, bahkan ada yang bercerita sampai 36 jam bekerja tanpa istirahat. Ketika masih ada ikan ya kerja aja terus. Nah, tapi nanti alasannya adalah, tapi ada momen-momen nggak dapat ikan kok, santai gitu. Nggak gitu konsepnya gitu. Orang setiap hari itu kan butuh istirahat minimal 8 jam gitu kan. Iya. Itu tidur 8 jam, tapi bekerjanya kan kita normalnya 8 jam. 8 jam istirahat, 8 jam rekreasi. Jadi bukan berarti ketika musim ikan tuh orang bekerja terus, di musim nggak ada ikan bisa istirahat. Nggak gitu kan konsep kehidupan kita gitu. Nggak bisa kita 6 bulan, 3 bulan kita on, terus 3 bulan kita tidur gitu. Nggak gitu konsep tubuh kita manusia. Tapi ya, nah itu yang terjadi. Akhirnya kasus-kasus seperti itu terus mengalir sampai hari ini. Money aja sih terus saja kok mengirim. Pemerintah di mana kalau kita datang mungkin mereka baru ingat ya, kalau kita desak baru ingat. Tapi kalau kita udah keluar nih gitu, udah lupa. Nggak ada tindak lanjutnya. Ya. Mungkin kita WhatsApp, apa kabar Ibu Bapak, gimana kabar rencana untuk pembentukan perdana. Mungkin mereka, aduh ini orang lagi datang, pasti gitu. Pusing gitu. Dan tidak memusingkan bahwasanya mereka dibayar oleh negara dari pajak kita untuk memberikan pelindungan itu. Gajinya, semua fasilitas negara yang dinikmati. Saya nggak tahu apakah juga ada kelompok di klaster ini yang mereka flexing ya seperti yang kalau ada kan kasihan juga ya. Tapi yang paling kita sasar juga adalah sebenarnya konsumen ya. Konsumen juga harus sadar bahwasanya konsumen dan kita lah ya yang memang pemakan seafood, pemakan ikan. Jadi kenapa film itu kita beri judul Before You Eat ya. Jadi sebelum seafood yang kita makan itu sebelumnya ada cerita loh gitu. Dan cerita itu kita nggak tahu, dan di filmnya ada ceritanya. Jadi mudah-mudahan dengan menonton film itu jadi tahu bahwasanya kerakusan kita manusia untuk harus memakan ikan, harus memakan seafood. Sama juga dengan memakan protein-protein yang lain ya, seperti makan sapi, ayam, sama macam. Ada eksploitasi di situ. Gitu. Baik eksploitasi terhadap sumber daya alamnya, terhadap ikannya sendiri, ya terhadap kalau yang tidak sapi, ayam, sama macam. Kemudian juga ada orang yang mereka menyediakan seafood itu untuk makanan kita, tapi mereka sendiri nggak makan gitu. Ini ironi ya. Dan memang seburuk itukah kita manusia hari ini ya. Ya ini tadi udah banyak banget ya penjelasan dari Mas Afdal, bagaimana kemudian yang awalnya tadi niatnya nyarinya terkait dengan overfishing, tapi ternyata ada fenomena perbudakan di tengah laut, dan ternyata ada masalah-masalah moneter yang kompleks di dalamnya. Ada soal perizinan, soal regulasi terkait dengan pengiriman tenaga kerja, dan nanti juga bagaimana dengan kita di proyek eksploitasi yang terjadi tenaga kerja di tengah laut. Dan mungkin terakhir nih Mas, kira-kira untuk bagian
nih penutupnya nih, ada gak sih yang mau disampaikan gitu mungkin ke teman-teman yang ingin bekerja sebagai ini atau teman kepada pemerintah gitu, mungkin ada terakhir yang mau disampaikan Mas? Ya, memang sih yang paling kita harapkan ya, tapi yang paling sulit juga berharap itu adalah pemerintah. Karena mereka lah yang punya kekuasaan, mereka lah yang memegang regulasi, bisa membuat regulasi dan punya sumber daya mulai dari anggaran orang. Dan secara moral dan etika mereka lah yang bertanggung jawab, karena mereka dibayar oleh kita itu untuk memberikan perlindungan. Dan ingat loh, salah satu jargon kalau kita ke bandara masuk imigrasi itu, pekerja migran termasuk ABK ini adalah pahlawan devisa. Nomor 2 terbesar devisa itu berasal dari pekerja migran gitu. Jadi mungkin kita lewat jalan tol, lewat hidup ya para pemerintah gitu bekerja di gedung-gedung bagus dengan ruangan ber-AC segala macam. Itu uangnya itu dari darah dan nyawa ABK itu. Gitu. Jadi bebannya terlalu berat di mereka sebenarnya. Kalau mereka meyakini adanya Tuhan dan saya nggak mau masuk dalam jika gitu, tidak punya kapasitas ya. Tapi secara manusia berakal sehat saja yang masih meyakini adanya Tuhan dan beragama, mereka paling bertanggung jawab sebenarnya. Karena mereka lah yang diberi mandat untuk itu. Dan mereka mendapatkan manfaat dari itu. Dan mereka menikmati kehidupan yang layak. Dapat fasilitas mobil, ruang kantor yang mewah, kemana-mana bisa naik pesawat, tidur di hotel-hotel mewah. Tapi mereka dibayarkan dari penderitaan ini. Dan itu yang kedua kepada publik ya, kepada masyarakat Indonesia sendiri. Sudahlah, kita nggak usah muluk-muluk gitu ya. Jargon-jargon negara maritim terbesar, masyarakat kepulauan, segala macam. Itu udah jadi apa ya? Apa kita nggak malu gitu loh. Dan juga kepada teman-teman yang makan seafood, yang suka seafood. Ya, ada cerita duka dan pilu dari ABK yang bekerja, dari keluarga ABK-nya. Ya, semuanya harus berperan menurut saya. Dan buat teman-teman jurnalis juga, yuklah lebih sering ceritakan ini. Memang cerita-cerita eksploitasi ini kan tidak bisa mendatangkan uang yang banyak ya buat bisnis media gitu. Tapi kalau masih merasa media yang benar-benar media jurnalis, ya teman-teman punya kapasitas untuk memperjuangkan ini gitu. Jadi kita berharap yuk sama-sama gitu. Dan buat teman-teman yang mau berangkat menjadi ABK yang ada rencana, berpikirlah 1000 kali gitu kan, sampai benar-benar yakin punya kapasitas, punya kemampuan untuk bekerja di tengah laut lepas. Kemudian juga carilah perusahaan-perusahaan yang benar gitu kan, perusahaan-perusahaan yang memang karena kita nggak bisa larang, jangan ke laut, jangan. Tapi carilah perusahaan yang benar-benar bertanggung jawab, track record-nya jelas. Termasuk nanti ketika di laut, apa jaminan mereka bisa berkontrak dengan keluarga dan segala macam, terdaftar lah. Jadi tidak hanya terdaftar, tapi memang perusahaannya sudah terbukti bisa melindungi teman-teman. Kalau enggak ya nggak usah lah. Gitu. Dan perbudakan di laut ini harus kita hentikan. Nggak bisa dibiarkan itu. Ya, begitu. Oke, terima kasih Mas Afdal, juru kampanye laut dari Greenpeace, dan semoga nih. Oh ya, kalau misalkan teman-teman mau nonton Before You Eat itu bisa nanti gimana Mas? Silakan teman-teman pantau di Instagramnya Before You Eat, karena ada Instagramnya sendiri, beforeyoueat.id. Kemudian jika ada kebetulan mungkin pas ada screening pemutaran film di daerah mana, silakan mendaftar atau tanya. Atau kalau memang teman-teman ingin memutar film itu secara di komunitas teman-teman atau di kampus atau di mana gitu, silakan di DM aja, nanti admin akan coba merespon dan dengan tim kita akan kita bicarakan kira-kira wilayah mana nih
yang bisa kita jangkau pada momen ini, atau kalau nggak ya harus antri dulu gitu, karena kemampuan kita untuk menjangkau semuanya memang terbatas. Tapi silakan aja ke apa namanya Instagram Before You Eat, kemudian di kontak tadi situ. Oke. Sip, terima kasih sukses terus teman-teman Greenpeace. Sampai jumpa di podcast Bangsa Maringa selanjutnya. Terdengar jelas, menyebar luas, dan ayo hapuskan perbudakan di tengah laut.